Ingin kaya mendadak dan harta datang tanpa diduga? Hati-hati dengan janji Nyi Blorong. Sebuah pesugihan yang membawa kemewahan, namun berakhir dengan jeritan dan tubuh bersisik. Ikuti kisah Pak Yanuar dan Bu Minah yang harus membayar harga mengerikan? Senja merangkap perlahan, memeluk desa Sukamaju dengan kehangatan jingga yang menipu. Di balik ilusi kemilau matahari terbenam, tersembunyi realitas pahit yang setiap hari harus ditelan Pak Yanuar dan Bu Minah. Gubuk reot mereka, yang berdiri miring seolah enggan menopang beban kehidupan, menjadi saksi bisu perjuangan tanpa henti. Atap rumbia yang bolong di sana-sini tak kuasa menahan rembesan air hujan, menciptakan genangan kecil di lantai tanah yang dingin. Dinding bambu yang keropos menyisakan celah-celah lebar, membiarkan angin malam berembus tanpa ampun, menusuk tulang. Pak Yanuar, dengan tubuh kurus yang mulai membungkuk, baru saja pulang dari ladang. Peluh membanjiri wajahnya yang kusam, bercampur dengan debu tanah yang menempel. Tangan kasarnya memegang erat sebuah karung goni kosong, hasil panen yang nyaris tak ada. Musim kemarau panjang telah memanggang sawah tada hujan mereka hingga kering kerontang. Bulir-bulir padi yang seharusnya menguning, kini hanya menyisakan batang-batang layu dan tanah pecah-pecah. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena lelah fisik, tetapi juga beban pikiran yang menghimpit. Bagaimana ia akan memberi makan keluarganya besok? Bagaimana ia akan membayar hutang beras pada Pak Lurah yang terus menumpuk? Di dalam gubuk, Bu Minah sibuk mengayak sisa beras yang hampir habis. Wajahnya lesu, matanya sembab. Ia tahu benar kondisi keuangan mereka. Setiap hari adalah pertarungan untuk sekadar bertahan hidup. Dapur mereka seringkali hanya mengepulkan asap dari kayu bakar, tanpa ada yang bisa dimasak. Malam ini, mereka hanya punya segenggam beras dan beberapa lembar daun singkong yang dipetik dari pekarangan. Sebuah hidangan sederhana yang sebenarnya tak cukup untuk mengisi perut 3 orang. Siti, putri sematawayang mereka yang berusia 7 tahun, duduk diam di sudut ruangan. Tubuhnya mungil, rambutnya dikepang 2, dan matanya memancarkan kepolosan seorang anak desa. Namun, di balik kepolosannya, tersimpan kerentaan yang mengkhawatirkan. Beberapa hari terakhir, demam tinggi menyerang Siti. Batuknya tak kunjung reda, dan napasnya terdengar berat. Bu Minah sudah mencoba segala cara pengobatan tradisional yang ia tahu, dari ramuan herbal hingga kompres air dingin, namun tak ada yang membuahkan hasil signifikan. Kantong mereka kosong melompong, jangankan untuk membawa Siti ke puskesmas di kota kecamatan, untuk membeli obat warung pun mereka tak sanggup. Pak Yanuar melihat Siti yang terbaring lemah. Hatinya teriris. Ia merasa gagal total sebagai seorang ayah dan suami. Rasa putus asa mencengkeram erat. Ia membayangkan masa depan Siti, anak yang seharusnya tumbuh sehat dan ceria, kini terancam oleh kemiskinan yang tak berujung. Rasa sakit karena tak bisa berbuat apa-apa jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar di perutnya. Bagaimana Siti, Bu? Tanya Pak Yanuar, suaranya parau. Bu Minah menghela napas panjang. Masih panas. Pak. Batuknya juga belum reda. Saya khawatir sekali. Pak Yanuar mengepalkan tangan, menahan emosi yang bergejolak. Ia menatap keluar jendela, memandangi hamparan sawah kering di bawah cahaya rembulan yang mulai muncul. Di benaknya, terlintas cerita-cerita lama yang sering dibisikkan warga desa. Kisah-kisah tentang jalan pintas, tentang seseorang yang tiba-tiba kaya mendadak setelah mendatangi seorang dukun di pelosok hutan. Ia selalu menganggap cerita itu sebagai tahayul belaka, omong kosong orang putus asa. Namun, kini, di tengah keputusasaan yang melumpuhkan, bisikan-bisikan itu terasa begitu menggoda. Beberapa hari sebelumnya, ia tak sengaja mendengar perbincangan 2 petani di warung kopi. Mereka membicarakan Mbah Karto, seorang dukun yang konon punya ilmu tinggi dan bisa mendatangkan kekayaan dalam semalam. Katanya, kalau mau kaya, ya ke Mbah Karto itu. Tapi ya, ada tumbalnya, bisik salah satu petani, suaranya direndahkan. Pak Yanuar saat itu hanya mengedikan bahu, tak ambil pusing. Namun, kini, ucapan itu terus terngiang, berulang-ulang seperti mantra. Malam itu, di bawah kerlip bintang yang tampak begitu jauh, Pak Yanuar tak bisa tidur. Ia memandangi wajah Siti yang pucat di samping Bu Minah yang tertidur gelisah. Apakah ini satu-satunya jalan? Gumamnya lirih. Sebuah pertanyaan yang menggantung di udara malam, tanpa ada jawaban yang pasti. Keputusasaan telah mendorongnya ke ambang batas.
di mana akal sehat mulai kabur dan janji-janji semu tampak begitu nyata. Desakan kebutuhan yang mencekik dan bisikan setan yang terus mengiang membuat Pak Yanuar tak bisa lagi berpikir jernih. Pagi-pagi buta, sebelum matahari sepenuhnya terbit, ia pamit pada Buminah dengan alasan mencari kerja tambahan di desa tetangga. Buminah, yang wajahnya masih diliputi kekhawatiran akan kondisi Siti, hanya mengangguk lemah. Sejatinya, hati Pak Yanuar bergejolak hebat. Ia merasa bersalah karena telah berbohong pada istrinya. Namun keinginan untuk melihat Siti sembuh dan keluarga mereka hidup layak jauh lebih besar dari keraguannya. Pak Yanuar melangkah cepat menyusuri jalan setapak yang licin oleh embun pagi. Tujuan utamanya adalah pelosok hutan di kaki bukit, tempat tinggal Mbah Karto yang tersohor itu. Semakin dalam ia melangkah, semakin pekat aura mistis yang terasa. Pepohonan tinggi menjulang seolah membentuk kanopi raksasa, menghalangi cahaya matahari. Udara dingin menusuk tulang, dan suara-suara hewan hutan terdengar samar, menambah kesan angker. Pak Yanuar menelan ludah, berusaha mengenyahkan rasa takut yang merayap di benaknya. Ia terus berjalan, mengikuti petunjuk samar yang pernah ia dengar. Akhirnya, di tengah belantara yang rimbun, terlihat sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu lapuk. Asap tipis mengepul dari cerobongnya, dan aroma kemenyan tercium samar di udara. Di depan gubuk, tergantung berbagai jimat dan benda-benda aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Inilah kediaman Mbah Karto. Dengan jantung berdebar kencang, Pak Yanuar memberanikan diri mendekat dan mengetuk pintu yang reot. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok Mbah Karto. Pria tua itu memiliki rambut panjang yang gimbal, janggut putih menjuntai hingga dada, dan mata yang menyorot tajam seolah menembus jiwa. Senyum tipisnya tidak menghangatkan, melainkan memancarkan aura misterius yang tak terbaca. Mbah Karto mempersilakan Pak Yanuar masuk tanpa banyak bicara, seolah sudah tahu tujuan kedatangannya. Di dalam gubuk, suasana terasa lebih gelap dan sesak. Dindingnya dipenuhi gambar-gambar aneh, dan di sudut ruangan terdapat sesajen lengkap dengan dupa yang terus mengepulkan asap. Mbah Karto duduk bersila di hadapan Pak Yanuar. Kau datang kemari karena kebutuhan yang mendesak, bukan? Suara Mbah Karto terdengar serak, namun penuh wibawa. Ku ketahui kerisauan hatimu. Nak, kemiskinan telah mencekikmu, dan kau ingin melihat keluargamu bahagia. Pak Yanuar mengangguk kaku. Ia menceritakan semua beban hidupnya, tentang sawah yang tak menghasilkan, hutang yang menumpuk, dan kondisi Siti yang sakit-sakitan. Ia berharap Mbah Karto bisa memberinya solusi. Mbah Karto tersenyum tipis. Ada jalan, nak. Jalan pintas menuju kekayaan berlimpah. Kau tak perlu lagi bersusah payah. Kekayaan akan datang kepadamu bagai air bah. Jalan apa itu, Mbah? Tanya Pak Yanuar. Nadanya penuh harap bercampur ragu. Pesugihan Nyi Blorong, jawab Mbah Karto. Suaranya diucapkan dengan penekanan. Seketika, Pak Yanuar terkesiap. Ia pernah mendengar nama itu, cerita-cerita seram tentang siluman ular berkepala wanita yang menuntut tumbal. Rasa takut dan jijik menyeruak. Tidak, Mbah. Saya tidak mau bersekutu dengan hal-hal seperti itu. Itu dosa besar, Mbah. Mbah Karto tertawa kecil. Dosa? Apakah Tuhanmu menolongmu saat anakmu sakit dan kau tak punya uang? Apakah dosa lebih penting dari masa depan anakmu, dari kebahagiaan istrimu? Mbah Karto melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk tepat di ulu hati Pak Yanuar. Lagi pula, tumbalnya tidak berat, nak. Hanya kambing atau ayam setiap tahunnya. Nyi Blorong tidak sekejam yang orang-orang katakan. Dia hanya meminta sedikit imbalan atas kekayaan yang diberikannya. Mbah Karto terus membujuk, memanipulasi pikiran Pak Yanuar yang sedang lemah. Ia menggambarkan kehidupan mewah yang akan mereka jalani, Siti yang bisa berobat kemana saja, dan tidak akan ada lagi kesulitan. Otak Pak Yanuar mulai dipenuhi gambaran-gambaran indah itu. Janji, tumbal hanya kambing atau ayam, terdengar begitu melegakan, seolah meringankan beban dosa yang akan ia pikul. Akhirnya, dengan hati yang remuk dan jiwa yang tergoda, Pak Yanuar mengangguk pasrah. Baik, Mbah. Saya bersedia. Ketika Pak Yanuar kembali ke gubuknya, ia segera menceritakan semuanya pada Buminah. Awalnya, Buminah menjerit histeris dan menolak mentah-mentah. Tidak, Pak. Jangan gila. Itu sesat. Kita bisa kena azab, teriaknya.
air mata mengalir deras. Ia membayangkan segala macam kengerian yang akan menimpa mereka. Namun, Pak Yanuar tak menyerah. Ia meraih tangan Bu Minah, matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam. "Minah, pikirkan Siti. Dia sakit. Kita tidak punya uang. Apakah kau mau melihatnya terus menderita? Apakah kau mau kita hidup miskin sampai mati?" Mbah Karto bilang, "Tumbalnya hanya hewan. Kita lakukan ini demi Siti, demi masa depan kita." Bujukan Pak Yanuar, ditambah dengan tatapan Siti yang terbaring lemah, perlahan meluluhkan hati Bu Minah. Ia menatap putrinya, kemudian menatap suaminya. Pilihan ini terasa seperti pisau bermata dua. Namun di satu sisi, janji akan kesembuhan Siti dan kehidupan yang lebih baik adalah godaan yang terlalu kuat untuk ditolak. Dengan isak tangis tertahan dan keraguan yang masih membayangi, Bu Minah mengangguk, sebuah persetujuan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, bayangan Nyi Blorong mulai merayap di atas gubuk kecil mereka. Malam yang dinanti sekaligus ditakuti itu akhirnya tiba. Langit pekat tanpa bintang, hanya rembulan purnama yang menggantung bulat sempurna, memancarkan cahaya perak yang dingin dan misterius. Hawa di desa Sukamaju terasa lebih mencekam dari biasanya, seolah seluruh alam turut menahan napas menyaksikan sebuah perjanjian gelap akan diikat. Pak Yanuar dan Bu Minah, dengan langkah gontai dan hati penuh kecamuk, mengikuti Mbah Karto menembus kegelapan hutan. Rasa takut dan harap bercampur aduk, menciptakan gelombang emosi yang membuat mereka nyaris tak bisa bernapas. Siti, yang kini sudah sedikit lebih baik berkat beberapa ramuan herbal seadanya, ditinggalkan di rumah dalam perawatan tetangga, tanpa tahu apa yang sedang dilakukan kedua orang tuanya. Mbah Karto membawa mereka ke sebuah tempat yang lebih tersembunyi, sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon-pohon beringin tua. Akar-akar menjuntai bagai jari-jari raksasa, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di bawah cahaya rembulan. Di tengah tanah lapang itu, sudah disiapkan sesajen yang sangat besar dan rumit, aneka bunga 7 rupa, buah-buahan segar, ayam cemani yang disembelih, serta tumpukan kemenyan yang mengepulkan asap tebal. Udara terasa berat, dipenuhi aroma dupa yang menusuk hidung dan hawa dingin yang menusuk tulang. Mbah Karto mulai merapal mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tak dimengerti. Suaranya rendah, namun menggema di antara pepohonan, menciptakan suasana mistis yang mencekam. Pak Yanuar dan Bu Minah hanya bisa berdiri mematung, gemetar ketakutan. Mereka melihat bayangan-bayangan aneh melintas di antara pohon-pohon, dan suara-suara bisikan samar seolah datang dari segala arah. Pak Yanuar menggenggam erat tangan Bu Minah, yang sedingin es dan bergetar hebat. Asap kemenyan semakin tebal, membentuk gumpalan-gumpalan putih yang menari-nari di udara. Tiba-tiba, api di obor yang dipasang di sekeliling sesajen bergejolak hebat, seolah ditiup angin tak kasat mata. Aroma melati yang sangat kuat dan wangi semerbak tiba-tiba memenuhi udara, bercampur dengan bau amis darah dan tanah. Kemudian, dari tengah-tengah kepulan asap, sebuah wujud mulai terbentuk. Perlahan, sosok seorang wanita muncul. Rambutnya panjang terurai, hitam legam, dan wajahnya sangat cantik, memancarkan pesona yang memabukkan. Namun, di balik kecantikannya, tersimpan aura dingin dan menakutkan yang membuat jantung berdenyut nyeri. Tubuhnya bagian bawah adalah seekor ular raksasa dengan sisik-sisik emas berkilauan yang memantulkan cahaya rembulan. Dialah Nyi Blorong. Nyi Blorong memandang Pak Yanuar dan Bu Minah dengan tatapan tajam yang seolah menembus jiwa. Sebuah senyum tipis terukir di bibir cantiknya, namun senyuman itu lebih mirip seringai predator. Suaranya terdengar merdu, namun begitu dingin dan menusuk. "Kau datang kepadaku, mencari kekayaan." Pak Yanuar, dengan lidah keluh dan lutut gemetar, hanya mampu mengangguk. "Aku akan memberimu kekayaan yang tak terbatas," kata Nyi Blorong, suaranya menggelegar di tengah keheningan hutan. "Emas, permata, tanah, dan segala yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Keluargamu akan hidup dalam kemewahan." Hati Pak Yanuar dan Bu Minah seketika dipenuhi harapan. Mereka membayangkan Siti yang sembuh, hidup dalam kemewahan, tak lagi menderita. Namun, lanjut Nyi Blorong, suaranya kini terdengar lebih tegas dan menuntut, "Semua itu ada harganya. Kalian harus memberikan tumbal nyawa manusia setiap 1 tahun sekali." Dunia Pak Yanuar dan Bu Minah seolah runtuh. Mereka terkesiap, mata mereka membelalak ngeri. Tumbal nyawa manusia? Ini jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan Mbah Karto. Tubuh mereka gemetar hebat,
Rasa jijik dan penyesalan mendalam menghantam batin mereka. Tidak mungkin, Nyi. Embah Karto bilang hanya hewan. Teriak Buminah. Suaranya tercekat. Embah Karto, yang sedari tadi diam, segera menenangkan mereka. Jangan takut. Ini semua demi kebaikan kalian. Ingat, Siti, jangan sampai janji ini kalian ingkari, atau kalian akan menanggung akibatnya jauh lebih parah. Bisik Mbah Karto penuh penekanan, matanya melotot memperingatkan. Ancaman itu menghantam Pak Yanuar dan Buminah seperti palu godam. Terjebak dalam situasi yang mengerikan, antara keinginan besar untuk menyelamatkan Siti dan ketakutan akan murka Nyi Blorong jika menolak, mereka akhirnya tak punya pilihan. Dengan napas terengah-engah dan air mata yang mengalir di pipi, Pak Yanuar dan Buminah mengangguk pasrah. Sebuah perjanjian darah telah terjalin. Nyi Blorong tersenyum puas. Cahayanya semakin terang, lalu perlahan-lahan meredup dan lenyap bersamaan dengan hilangnya aroma melati dan asap kemenyan. Hanya Mbah Karto yang tersisa, berdiri tegak dengan senyum misterius di wajahnya. Ketika mereka kembali ke gubuk di pagi buta, dengan tubuh lunglai dan jiwa yang terkuras, sebuah koper kulit tua tergeletak di tengah ruang tamu. Pak Yanuar membukanya dengan tangan bergetar. Isinya membuat mereka terkesiap. Tumpukan uang emas yang berkilauan memenuhi koper itu, memancarkan cahaya redup di kegelapan. Kekayaan yang mereka impikan kini berada di genggaman. Namun bersamaan dengan itu, sebuah kutukan mengerikan telah dimulai. Pak Yanuar dan Buminah saling berpandangan, mata mereka dipenuhi campuran kelegaan, kebahagiaan sesaat, dan ketakutan yang tak terhingga. Mereka tahu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Desa Sukamaju dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Gubuk reot Pak Yanuar dan Buminah yang biasanya terkesan kumuh, kini tampak berbeda. Beberapa orang tukang sudah mulai membongkar bagian-bagian yang rapuh, sementara material bangunan baru, seperti kayu jati dan genteng berkualitas, tertumpuk rapi di halaman. Kabar angin mulai berembus, menyebar dari mulut ke mulut, mengundang bisik-bisik dan tatapan penasaran. Dalam hitungan minggu, perubahan drastis itu terwujud nyata. Gubuk lama telah berganti rupa menjadi rumah megah berdinding tembok, berlantai keramik, dan beratap genteng kokoh. Halamannya ditata rapi, dihiasi aneka bunga. Pak Yanuar yang dulu selalu mengenakan pakaian lusuh, kini memakai baju batik baru dan celana bahan yang rapi. Buminah pun tak kalah. Kulitnya yang dulu kusam kini terlihat lebih cerah, dan jemarinya dihiasi cincin emas yang berkilauan. Siti, putri mereka, kini mengenakan baju-baju cantik dan terlihat lebih sehat, ceria, serta tidak lagi batuk-batuk. Mereka bahkan membeli motor baru, yang sebelumnya hanya bisa mereka impikan. Wah, Pak Yanuar dapat rezeki nomplok ya? Bisik Bu Sarmi, tetangga mereka, pada Pak RT Hadi saat melihat motor baru terparkir di halaman rumah megah itu. Pak RT Hadi hanya mengangguk, sorot matanya penuh tanda tanya. Ia tak bisa menutupi keheranannya. Perubahan ini terlalu mendadak dan mencolok. Pak Yanuar dan Buminah hanya mengatakan bahwa mereka mendapat warisan dari kerabat jauh di kota. Namun cerita itu terasa janggal bagi sebagian warga yang tahu betul silsilah keluarga mereka. Kecurigaan mulai tumbuh, merayap perlahan seperti akar tunas. Di balik kemewahan yang mereka pamerkan, Pak Yanuar dan Buminah sebenarnya hidup dalam selimut kecemasan. Setiap malam, rumah megah itu terasa dingin dan sunyi. Mereka sering terbangun dengan jantung berdebar kencang, dihantui mimpi buruk tentang sesosok ular raksasa yang melilit tubuh mereka. Rasa dingin yang aneh kerap menyelimuti ruangan, bahkan di tengah hari bolong sekalipun. Mereka tahu betul, kekayaan ini adalah kutukan berbalut keberuntungan. Pak, apa kita benar-benar harus melakukan itu nanti? Bisik Buminah suatu malam, suaranya parau. Ia memegangi tangan Pak Yanuar erat-erat. Pak Yanuar memejamkan mata. Gambaran wajah Siti yang kini ceria melintas di benaknya. Namun diiringi bayangan perjanjian mengerikan dengan Nyi Blorong. Kita sudah terlanjur, Bu. Tidak ada jalan kembali. Mereka mulai membatasi interaksi dengan warga desa, terutama saat ada acara-acara penting. Mereka takut, setiap tatapan curiga akan mengungkap rahasia gelap mereka. Senyum mereka di depan orang lain terasa palsu, menyembunyikan ketakutan yang menggerogoti jiwa. Kekayaan yang tadinya mereka dambakan kini terasa hambar, bahkan menjadi beban berat yang menekan setiap detik hidup mereka. Setiap kilauan emas terasa seperti rantai yang membelenggu kebebasan mereka. Siti, di usianya yang masih belia,
merasakan perubahan pada kedua orang tuanya. Pak Yanuar dan Buminah memang memberikannya semua yang ia inginkan. Namun kehangatan yang dulu selalu ada kini terasa merenggang. Mereka sering terlihat melamun, berbicara pelan dengan nada cemas, dan terkadang terlihat pucat pasi. Siti, yang sensitif, mulai merasa orang tuanya jauh, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Ia sering mendapati ibunya menangis diam-diam di dapur, atau ayahnya yang menghela napas panjang sambil menatap kosong keluar jendela. Suatu malam, Siti terbangun dari tidurnya karena haus. Ia berjalan ke dapur, namun langkahnya terhenti di ambang pintu kamar orang tuanya yang sedikit terbuka. Ia mendengar percakapan yang samar, tentang tumbal dan janji. Lalu, ia melihat bayangan hitam besar melintas cepat di jendela kamar, seperti seekor ular raksasa. Siti kecil ketakutan, ia lari kembali ke tempat tidurnya, meringkuk di balik selimut, tubuhnya gemetar. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, namun ia merasakan aura menakutkan yang kini bersemayam di rumah megah itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Kebahagiaan semu mereka, yang dibangun di atas dasar perjanjian gelap, perlahan-lahan mulai terkikis oleh ketakutan yang tak terucap. Ini adalah awal dari neraka mereka. Hari-hari berlalu dalam kecemasan yang mendalam. Pak Yanuar dan Buminah mencoba menikmati kekayaan mereka, membeli barang-barang mahal dan makan makanan enak, namun semua terasa hambar. Setiap tawa Siti, setiap senyumnya, dibayangi oleh ketakutan akan datangnya waktu penagihan janji. Dan waktu itu, tak terhindarkan, akhirnya tiba. Sudah 1 tahun sejak malam purnama di hutan keramat itu. Udara di desa Sukamaju terasa lebih dingin, meskipun mentari bersinar terik. Desas-desus mulai beredar tentang hilangnya Bayu, seorang pemuda desa yang dikenal lugu dan jujur. Bayu adalah pemuda sederhana yang selalu membantu warga, sering terlihat menggembalakan kambingnya di padang rumput dekat hutan. Pagi itu, kambing-kambingnya pulang tanpa penggembalanya. Orang tua Bayu panik, berteriak memanggil-manggil nama anaknya, namun tak ada sahutan. Seluruh desa segera bergerak. Pak RT Hadi memimpin pencarian besar-besaran, menyisir hutan, sungai, dan ladang. Warga bahu-membahu, mencari setiap jejak yang mungkin tertinggal. Namun, hingga malam menjelang, Bayu tak ditemukan. Hanya ada sepasang sendal jepitnya yang usang tergeletak di tepi sungai, seolah-olah ia tiba-tiba lenyap di telan bumi. Duka menyelimuti desa Sukamaju. Para ibu-ibu menangis histeris, membayangkan nasib malang Bayu. Para bapak-bapak berkumpul, berbisik-bisik penuh ketakutan. Ada firasat buruk yang mulai merayap di benak mereka. Di rumah megah mereka, Pak Yanuar dan Buminah dilanda kepanikan yang luar biasa. Jantung mereka berdebar tak karuan, napas mereka memburu. Mereka tahu siapa dalang di balik hilangnya Bayu. Rasa bersalah menghantam mereka seperti ombak besar, menghempaskan setiap sisa ketenangan. Wajah Bayu yang polos terbayang di benak mereka, disusul bisikan Nyi Blorong yang menuntut tumbal. Malam itu, saat semua warga masih diselimuti duka, Pak Yanuar dan Buminah tak bisa memejamkan mata. Setiap suara jangkrik di luar terdengar seperti bisikan ancaman. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk tulang kembali menyelimuti kamar mereka. Sebuah bayangan gelap melintas di sudut ruangan, disusul aroma melati yang menusuk hidung, pertanda kehadiran Nyi Blorong. Dalam mimpi yang terasa begitu nyata, Nyi Blorong menampakkan diri. Kali ini, wujudnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya merah menyala, sisik-sisik emasnya tampak tajam, dan senyumannya menyiratkan kepuasan iblis. Tumbalmu sudah kutagih, suara Nyi Blorong menggelegar, namun terdengar sangat dekat di telinga mereka. Jangan coba-coba ingkar. Jika kalian berani menolak di tahun berikutnya, maka putri kalian yang akan kujadikan tumbal. Pak Yanuar terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Buminah di sebelahnya juga terengah-engah. Matanya terbelalak ketakutan. Mereka berdua saling pandang. Mata mereka dipenuhi kengerian yang sama. Ancaman Nyi Blorong tentang Siti menusuk ulu hati mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menyerahkan darah daging sendiri? Tidak, Pak. Tidak bisa. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Seru Buminah histeris, memeluk Pak Yanuar erat. Bagaimana, Bu? Bagaimana kita bisa menghentikannya? Balas Pak Yanuar, suaranya putus asa. Kita sudah mengikat janji. Dia pasti akan mengambil Siti jika kita ingkar. Pertengkaran pecah di antara mereka.
Rasa bersalah atas kematian Bayu dan ketakutan akan nasib Siti membuat emosi mereka meledak. Mereka saling menyalahkan, saling menuduh, dalam keputusasaan yang mendalam. Kebahagiaan semu yang mereka nikmati kini telah benar-benar lenyap, digantikan oleh rasa bersalah yang menghantui dan ancaman yang mengintai. Hidup mereka yang dulu miskin namun tentram, kini telah berubah menjadi neraka penuh teror. Setelah hilangnya Bayu, suasana di rumah Pak Yanuar dan Bu Minah berubah total. Jika sebelumnya mereka hidup dalam kecemasan tersembunyi, kini ketakutan itu mewujud nyata, merayapi setiap sudut rumah megah mereka. Kekayaan yang berlimpah ruah terasa tak lagi berarti, bahkan menjadi penjara bagi jiwa mereka. Setiap malam, mereka mendengar suara-suara aneh dari penjuru rumah. Terkadang seperti gesekan sisik ular di lantai, di lain waktu terdengar bisikan lirih yang memanggil nama mereka, atau bahkan tawa mengejek yang melengking. Mereka sering melihat bayangan hitam besar melintas di balik jendela, atau sekilas melihat sosok wanita bersisik emas di ambang pintu kamar mandi. Aroma melati yang kuat, pertanda kehadiran Nyi Blorong, kerap muncul tiba-tiba, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pak Yanuar dan Bu Minah semakin terpuruk. Mereka tak bisa tidur nyenyak. Jikapun terlelap, mimpi buruk tentang Bayu yang tewas mengenaskan atau Siti yang dijemput paksa oleh Nyi Blorong selalu menghantui. Wajah mereka terlihat pucat pasi, mata cekung dengan kantung mata hitam, dan tubuh mereka kurus karena kurang tidur dan nafsu makan yang hilang. Mereka mencoba mencari pertolongan lain. Dengan nekat, Pak Yanuar mendatangi beberapa dukun di desa tetangga, menceritakan sekilas masalah yang menimpa mereka. Namun, tak ada satupun dukun yang berani membantu. Begitu mendengar nama Nyi Blorong, raut wajah mereka berubah panik, dan mereka segera menolak, menyuruh Pak Yanuar pergi. Kami tidak berani berurusan dengan makhluk itu. Nak, dia terlalu kuat, kata seorang dukun tua dengan wajah ketakutan. Frustrasi dan putus asa, Pak Yanuar dan Bu Minah semakin menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka jarang keluar rumah, menolak undangan hajatan warga, dan selalu tampak gelisah saat berinteraksi dengan orang lain. Perilaku mereka yang aneh ini semakin membuat warga desa bertanya-tanya, menguatkan dugaan tentang asal-usul kekayaan mereka yang tidak wajar. Pak Yanuar dan Bu Minah itu kok jadi aneh ya? Dulu ramah, sekarang kalau disapa seperti takut. Bisik Bu Sarmi pada tetangganya yang lain. Ada yang tidak beres pasti. Siti, putri kecil mereka, adalah korban paling nyata dari teror ini. Ia yang tadinya ceria, kini sering terlihat murung dan ketakutan. Ia sering bertanya mengapa ibu dan ayahnya sering terlihat cemas dan berbicara sendiri. Beberapa kali, Siti terbangun di tengah malam karena mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan ular besar melintas di halaman rumah mereka. Suatu malam, ia bahkan melihat sesosok wanita cantik berambut panjang berdiri di ambang pintu kamarnya, menatapnya dengan senyum dingin. Siti menjerit histeris dan lari memeluk ibunya, namun Bu Minah hanya bisa memeluknya erat. Tak bisa menjelaskan apa-apa karena dirinya sendiri diliputi ketakutan yang sama. Nyi Blorong tak hanya menuntut tumbal, ia juga bermain dengan pikiran mereka. Ia merasuki mimpi mereka, menciptakan ilusi-ilusi mengerikan, dan membuat mereka terus merasa tertekan. Kekayaan yang dulu mereka impikan kini berubah menjadi belenggu tak terlihat. Mereka terperangkap dalam rumah mewah mereka sendiri, sebuah penjara emas yang tak memiliki pintu keluar. Setiap detik adalah siksaan. Setiap bayangan adalah teror, dan setiap detak jantung adalah hitungan mundur menuju penagihan janji berikutnya. Hidup mereka kini adalah kengerian yang tak berujung, dimakan perlahan-lahan oleh entitas yang telah mereka undang ke dalam hidup mereka. Ketakutan yang menyelimuti Pak Yanuar dan Bu Minah tak bisa lagi mereka sembunyikan. Perubahan drastis pada diri mereka, ditambah serangkaian kejadian aneh di desa, mulai memicu jaring paranoid yang menjerat mereka. Mata mereka selalu awas. Seolah setiap tatapan warga adalah tuduhan tak terucap. Mereka menjadi sangat tertutup, bahkan terhadap Pak RT Hadi yang dulu sering mereka mintai nasihat. Ada apa dengan Yanuar dan Minah? Mereka kok jadi begitu? Bu Sarmi bertanya pada Pak RT Hadi saat mereka berdua bertemu di balai desa. Sudah ada 3 orang hilang dalam setahun ini, dan setiap kali, mereka berdua seperti tahu sesuatu, tapi diam saja. Pak RT Hadi mengangguk setuju. Ia adalah orang yang bijaksana dan peka terhadap perubahan di desanya. Firasat buruk mulai tumbuh di hatinya. Ia ingat bagaimana Pak Yanuar dan Bu Minah dulu hidup serba kekurangan, lalu mendadak kaya raya setelah itu. Hilangnya Bayu,
lalu dua warga lain secara misterius, seolah mengikuti pola yang sama. Saya juga merasa ada yang tidak beres, Bu Sarmi. Mereka berdua seperti menyimpan rahasia besar. Desas-desus tentang pesugihan pun mulai beredar di desa Sukamaju, menyebar dari mulut ke mulut seperti wabah. Para ibu-ibu berbisik di warung, para bapak-bapak berbicara pelan di pos ronda. Meskipun tak ada yang berani menuding langsung, nama Nyi Blorong dan Embah Karto kerap disebut-sebut dalam percakapan mereka. Anak-anak kecil pun mulai ketakutan bermain di dekat rumah Pak Yanuar. Mereka sering melihat bayangan-bayangan aneh di jendela, atau mendengar suara tawa melengking dari dalam rumah yang megah itu. Pak Yanuar dan Bu Minah tahu desas-desus itu. Rasa paranoid mereka semakin menjadi-jadi. Setiap kali ada warga yang melintas di depan rumah mereka merasa diawasi, dihakimi. Pak Yanuar seringkali tiba-tiba berteriak kesal di dalam rumah, membayangkan warga desa akan segera mengungkap rahasia mereka dan menghakimi mereka. Bu Minah pun tak kalah. Ia kerap menangis histeris, menuduh Pak Yanuar telah membawa kehancuran bagi keluarga mereka. Ini semua salahmu, Pak. Kamu yang awalnya ingin pesugihan ini, teriak Bu Minah suatu malam, suaranya parau karena sering menangis. Pak Yanuar balas membentak. Salahku? Kau juga setuju, Minah. Kau juga ingin melihat Siti hidup enak. Sekarang kita terperangkap bersama. Pertengkaran hebat sering terjadi, terkadang diselingi suara pecahan piring atau barang yang dilempar. Mereka saling menyalahkan, saling mencurigai, seolah Nyi Blorong tak hanya meminta tumbal fisik, tetapi juga merusak hubungan mereka dari dalam. Cinta yang dulu mengikat mereka kini telah digantikan oleh rasa benci dan frustrasi. Mereka berdua sama-sama tersiksa, namun tak ada yang bisa mereka lakukan. Nyi Blorong, entitas yang telah mereka undang, seolah menikmati penderitaan mereka. Ia semakin sering menampakkan diri dalam wujud yang menakutkan, kadang sebagai bayangan hitam raksasa, kadang sebagai ular bersisik emas yang melilit tubuh mereka dalam mimpi, atau sebagai wanita cantik dengan mata kosong yang menatap mereka tajam dari sudut ruangan. Nyi Blorong terus menekan mereka, mengingatkan tentang janji yang harus dipenuhi, mengancam akan mengambil lebih banyak jika mereka berani ingkar. Dalam keputusasaan, Pak Yanuar bahkan sempat berpikir untuk meninggalkan Bu Minah dan Siti, melarikan diri dari semua ini. Namun, ia tahu itu hanya pikiran konyol. Nyi Blorong pasti akan menemukan mereka kemanapun mereka pergi. Mereka terikat, terperangkap dalam jaring pesugihan yang tak memiliki jalan keluar. Rumah mewah itu, yang seharusnya menjadi impian mereka, kini terasa seperti sangkar berlapis emas, penuh teror dan kesengsaraan yang tak ada habisnya. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Udara di rumah Pak Yanuar dan Bu Minah terasa begitu pekat, syarat akan energi dingin yang mengerikan. Bayangan-bayangan gelap menari di dinding, dan bisikan-bisikan tak jelas seolah datang dari setiap sudut ruangan. Pak Yanuar dan Bu Minah meringkuk ketakutan di sofa ruang tamu, tubuh mereka gemetar hebat. Mereka tahu, kedatangan Nyi Blorong malam ini terasa berbeda, lebih kuat, lebih menuntut. Tiba-tiba, aroma melati yang menusuk hidung kembali menyebar, jauh lebih pekat dari biasanya. Lampu listrik di rumah mereka berkedip-kedip lalu mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang absolut. Hanya ada cahaya rembulan samar yang menyusup dari jendela, menciptakan siluet menyeramkan. Di tengah kegelapan itu, sebuah suara muncul. Bukan lagi bisikan, melainkan suara merdu yang dingin dan menggelegar, memenuhi seluruh ruangan. Kalian telah memenuhi janjiku dengan tumbal yang kuberi. Tapi kini, ada janji yang lebih besar yang harus kalian penuhi. Pak Yanuar dan Bu Minah saling berpegangan erat. Napas mereka tercekat. Kemudian, di tengah ruang tamu, sosok Nyi Blorong muncul. Ia tidak lagi berbentuk bayangan samar, melainkan wujud aslinya yang memukau sekaligus menakutkan. Rambut hitamnya terurai panjang, kulitnya seputih pualam, dan matanya memancarkan cahaya merah menyala yang menusuk jiwa. Bagian bawah tubuhnya adalah ular raksasa dengan sisik-sisik emas yang berkilauan, memantulkan sedikit cahaya rembulan, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan dan megah sekaligus. Nyi Blorong tersenyum. Senyum itu bukan senyum manis, melainkan seringai iblis yang dipenuhi kepuasan. Ia mengayunkan tangannya yang anggun ke arah kamar tidur Siti. Putrimu, Siti, kini telah tumbuh. Dia adalah darah daging kalian, yang paling berharga. Dan kini, dia adalah tumbal berikutnya yang kutuntut. Seketika,
Pak Yanuar dan Buminah menjerit histeris. Darah mereka seolah membeku. Nyeri yang amat sangat meremas hati mereka. Siti, putri mereka? Ancaman yang selama ini hanya berupa mimpi buruk, kini menjadi kenyataan pahit yang menghantam mereka telak. Tidak, tidak mungkin. Nyi, jangan Siti, teriak Buminah. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lumpuh karena ketakutan. Kami mohon, Nyi, ambil semua harta kami, ambil nyawa kami, tapi jangan Siti. Pak Yanuar memohon, suaranya parau dan bergetar hebat. Ia bahkan bersujud di lantai dingin, memohon belas kasihan. Nyi Blorong tertawa. Suaranya melengking tajam, membuat telinga berdenging. Omong kosong. Kalian telah berjanji padaku. Kalian telah menikmati kemewahan yang kuberikan. Sekarang, bayar harga itu. Perjanjian adalah perjanjian. Jika kalian ingkar, aku akan mengambil semua yang kalian miliki, dan kalian akan menderita dalam siksaan yang tak pernah kalian bayangkan. Nyi Blorong menggeram, matanya semakin menyala. Aura di sekitarnya memancar kuat, membuat Pak Yanuar dan Buminah sulit bernapas. Mereka mencoba melawan, mencoba berteriak meminta tolong, namun suara mereka tercekat di tenggorokan. Nyi Blorong tak hanya mengancam, ia juga merasuki pikiran mereka, menunjukkan gambaran-gambaran mengerikan tentang apa yang akan terjadi jika mereka menolak. Siti akan menderita, bukan hanya tewas, tetapi disiksa perlahan-lahan. Kepanikan melanda. Pak Yanuar sempat berpikir untuk meraih pisau di dapur dan melawan. Namun, bayangan tubuh ular Nyi Blorong yang besar dan mengerikan membuatnya mengurungkan niat. Mereka terperangkap. Di satu sisi, ada putri mereka, satu-satunya permata yang mereka miliki. Di sisi lain, ada perjanjian gaib yang mengikat, dengan ancaman siksaan abadi jika mereka ingkar. Malam itu, di rumah megah yang kini terasa seperti neraka, Pak Yanuar dan Buminah dihadapkan pada pilihan terberat dalam hidup mereka. Sebuah pilihan yang tidak mungkin mereka ambil, namun Nyi Blorong menuntutnya. Puncak kengerian telah tiba, dan mereka tahu, tidak ada jalan keluar yang mudah dari situasi ini. Jeritan pilu dan tangisan putus asa mereka tenggelam dalam keheningan malam yang kejam. Rasa putus asa akibat tuntutan Nyi Blorong untuk menjadikan Siti sebagai tumbal, memicu sisa-sisa naluri orang tua dalam diri Pak Yanuar dan Buminah. Mereka tidak akan menyerahkan Siti. Tidak akan pernah. Di tengah kepanikan dan kegelapan yang pekat, sebuah ide nekat terbersit, melarikan diri. Mereka akan pergi sejauh mungkin, meninggalkan semua kekayaan dan kutukan yang mengikat mereka. Biarlah mereka kembali miskin, asalkan Siti selamat. Dengan tubuh gemetar dan hati berdebar kencang, Pak Yanuar dan Buminah membangunkan Siti yang masih tertidur pulas. Siti yang kebingungan hanya bisa menuruti saat orang tuanya mendandani dia tergesa-gesa dan membungkus beberapa pakaian seadanya. Mereka tidak membawa banyak, hanya beberapa lembar uang tunai yang tersisa di saku Pak Yanuar dan perhiasan emas yang bisa dijual di perjalanan nanti. Mereka meninggalkan rumah megah itu, yang kini terasa seperti monumen kehancuran jiwa mereka, tanpa menoleh sedikitpun. Malam itu sangat dingin. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan desa yang gelap, berusaha agar tidak menarik perhatian warga. Setiap suara ranting patah, setiap desiran angin, membuat mereka terlonjak ketakutan. Mereka merasa diawasi, seperti bayangan Nyi Blorong terus membuntuti setiap langkah mereka. Pak Yanuar sesekali menoleh ke belakang, matanya liar mencari-cari keberadaan yang tak kasat mata. Buminah memeluk Siti erat, seolah ingin melindungi putrinya dari setiap ancaman yang tak terlihat. Kita akan baik-baik saja, Nak, bisik Buminah kepada Siti, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Mereka tiba di terminal kota kecamatan menjelang pagi, dengan tubuh kelelahan dan wajah pucat. Mereka menaiki bus pertama yang menuju ke kota yang jauh, berharap bisa menghilang di keramaian. Selama perjalanan, mereka terus dihantui paranoia. Setiap kali bus mengerem mendadak, atau ada bayangan melintas di luar jendela, mereka yakin itu adalah ulah Nyi Blorong. Aroma melati yang memualkan kadang muncul tiba-tiba di dalam bus yang penuh sesak, membuat mereka merinding ketakutan. Mereka tiba di sebuah kota besar yang hiruk-pikuk, jauh dari desa mereka. Awalnya, mereka merasa sedikit lega. Di tengah keramaian itu, mereka berharap Nyi Blorong tidak akan menemukan mereka. Uang yang mereka bawa mulai menipis dengan cepat.
Perhiasan emas Buminah satu persatu dijual dengan harga murah untuk menyambung hidup. Mereka menyewa kamar kontrakan kecil di gang sempit, jauh dari kemewahan yang dulu mereka nikmati. Pak Yanuar mencoba mencari pekerjaan serabutan, apa saja demi keluarga. Buminah pun mencoba menjahit atau mencuci pakaian. Namun, nasib seolah tak berpihak pada mereka. Setiap pekerjaan yang didapat Pak Yanuar selalu berakhir dengan masalah. Mesin rusak tiba-tiba, kecelakaan kecil, atau bahkan majikan yang mendadak bangkrut. Buminah pun sering merasa tangannya kebas saat menjahit, atau hasil cuciannya tiba-tiba kotor kembali. Mereka tahu, ini adalah ulah Nyi Blorong. Kutukan itu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Bayangan Nyi Blorong terus menghantui. Mereka sering melihatnya dalam mimpi, atau bahkan dalam refleksi di genangan air. Aroma melati menjadi teman setia mereka. Pak Yanuar dan Buminah mulai menyadari bahwa tidak ada tempat bersembunyi dari perjanjian yang telah mereka buat. Kekayaan yang dulu menjanjikan kebahagiaan, kini telah berubah menjadi kutukan abadi yang merenggut kedamaian mereka. Pelarian ini adalah sia-sia, hanya menunda penderitaan yang tak terelakkan. Mereka terperangkap dalam labirin tanpa ujung yang dibuat oleh keserakahan mereka sendiri. Setelah berbulan-bulan mencoba melarikan diri dan bersembunyi di kota besar, Pak Yanuar dan Buminah akhirnya menyerah. Tubuh mereka kurus kering, wajah mereka cekung dan pucat pasi, serta sorot mata mereka kosong, dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Uang mereka telah habis tak bersisa, dan mereka tak sanggup lagi melawan bayang-bayang Nyi Blorong yang terus membayangi. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur, mereka kembali ke desa Sukamaju, kembali ke rumah megah yang kini terasa seperti sangkar berhantu. Rumah itu menyambut mereka dengan hawa dingin yang menusuk. Dinding-dindingnya seolah memancarkan aura suram, dan setiap sudutnya terasa dipenuhi kehadiran tak kasat mata. Nyi Blorong tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia semakin agresif, menampakkan diri setiap malam, bukan lagi hanya dalam mimpi, tetapi secara langsung di hadapan mereka. Terkadang Nyi Blorong muncul sebagai siluet hitam menjulang di ambang pintu kamar, kadang sebagai ular raksasa yang melilit kaki ranjang, atau bahkan duduk di kursi di ruang tamu, menatap mereka dengan mata merah menyala, menagih janji yang belum terpenuhi. Waktumu semakin sempit, bisik Nyi Blorong suatu malam. Suaranya menggelegar namun terdengar sangat dekat. Putrimu harus segera kuserahkan. Pak Yanuar dan Buminah tidak lagi bisa makan atau tidur dengan tenang. Mereka berdua seringkali hanya meringkuk di sudut kamar. Tubuh mereka bergetar, berbicara ngawur tentang tumbal dan perjanjian. Akal sehat mereka perlahan-lahan terkikis. Pak Yanuar sesekali tertawa sendiri tanpa sebab, lalu mendadak menangis histeris. Buminah seringkali menjerit tanpa alasan, mencakar-cakar lengannya sendiri, seolah ada sesuatu yang mengganggunya dari dalam. Warga desa Sukamaju semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Pak Yanuar. Pak RT Hadi dan Bu Sarmi sering melihat kondisi rumah mereka yang berantakan, dengan jendela-jendela terbuka dan barang-barang yang berserakan. Mereka juga kerap mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, seperti jeritan, tangisan, dan suara pecahan barang. Penampilan Pak Yanuar dan Buminah yang kini lusuh, kotor, dan tidak terawat, serta mata mereka yang cekung dan merah, semakin menguatkan dugaan warga tentang adanya pesugihan yang mengikat mereka. Mereka hanya bisa bergidik ngeri, tak berani mendekat karena aura mistis yang begitu kuat menyelimuti rumah itu. Siti, putri kecil mereka, menjadi saksi bisu atas kehancuran orang tuanya. Ia melihat perubahan drastis pada ayah dan ibunya. Mereka tidak lagi memeluknya, tidak lagi bercerita dongeng, dan pandangan mereka seringkali kosong. Siti sering menangis histeris setiap malam, bukan hanya karena ketakutan melihat penampakan atau mendengar suara aneh, tetapi juga karena menyaksikan penderitaan orang tuanya yang begitu menyedihkan. Ia merasa sangat kesepian, terperangkap bersama orang tua yang jiwanya telah direnggut oleh kegelapan. Nyi Blorong tak henti-hentinya menekan mereka. Setiap hari adalah siksaan yang tak berujung. Mereka telah kehilangan segalanya. Kekayaan telah membawa kehancuran, kedamaian telah digantikan teror, dan kebahagiaan telah berganti penderitaan. Tubuh mereka tinggal kerangka, dan jiwa mereka telah hancur lebur. Kutukan itu telah meresap ke dalam setiap serat keberadaan mereka, dan kini, hanya tinggal menunggu waktu sampai Nyi Blorong menagih harga terakhir. Malam itu, cuaca di desa Sukamaju terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Langit pekat tanpa bulan, hanya sesekali petir menyambar di kejauhan, menerangi sekilas awan-awan hitam yang menggantung rendah.
Sekitar tengah malam, sebuah jeritan melengking yang sangat mengerikan memecah keheningan. Jeritan itu berasal dari rumah megah Pak Yanuar dan Bu Minah. Suara itu begitu pilu dan penuh kengerian, membuat bulu kuduk berdiri. Para tetangga yang terbangun dari tidur mereka langsung panik. Pak RT Hadi dan Bu Sarmi, yang sudah lama curiga dengan keluarga itu, segera bergegas keluar rumah. Mereka melihat cahaya aneh berwarna hijau kemerahan berpendar dari jendela-jendela rumah Pak Yanuar, disusul suara gebrakan dan pecahan barang dari dalam. Aroma melati yang sangat kuat, bercampur dengan bau anyir yang memualkan, menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga mulai berdatangan, berkumpul di depan rumah. Mereka ingin menolong, namun aura mistis yang begitu kuat memancar dari kediaman itu membuat tak ada satupun yang berani melangkah mendekat. Ketakutan melumpuhkan mereka. Jeritan-jeritan itu berlanjut selama beberapa menit, diselingi raungan aneh yang bukan suara manusia, lalu tiba-tiba semuanya hening. Keheningan yang sangat mencekam, lebih menakutkan daripada suara-suara sebelumnya. Pagi harinya, saat matahari mulai menampakkan diri, keberanian warga sedikit terkumpul. Pak RT Hadi, dengan wajah tegang dan hati berdebar, memimpin beberapa warga untuk mendatangi rumah Pak Yanuar. Mereka mendapati pintu rumah terbuka sedikit, seolah tak ada lagi yang menghalangi. Begitu melangkah masuk, pemandangan di dalam rumah membuat mereka memekik ngeri. Ruangan yang dulu megah kini porak-poranda, seolah dihantam badai besar. Perabotan hancur berserakan, dinding-dindingnya retak, dan beberapa bagian lantai gosong seperti tersambar petir. Aroma anyir dan melati masih sangat pekat. Di tengah kekacauan itu, tergeletak dua sosok tak bernyawa. Itulah Pak Yanuar dan Bu Minah. Kondisi mereka sungguh mengenaskan, jauh lebih buruk dari yang bisa dibayangkan siapapun. Tubuh mereka hangus kehitaman, seolah terbakar dari dalam, namun tanpa bekas api. Kulit mereka yang gosong di beberapa bagian telah berubah menjadi bersisik, seperti kulit reptil. Wajah mereka membeku dalam ekspresi kengerian abadi, mata mereka terbelalak kosong, memancarkan ketakutan luar biasa pada detik-detik terakhir hidup mereka. Di sekitar jenazah mereka, berserakan kepingan-kepingan. Bukanlah pecahan perhiasan emas yang dulu mereka banggakan, melainkan pecahan sisik ular berwarna keemasan. Emas yang selama ini menjadi sumber kekayaan dan kehancuran mereka, kini telah kembali ke wujud asalnya, sisa-sisa kutukan Nyi Blorong. Di sudut ruangan, meringkuk seorang anak kecil. Siti. Tubuhnya gemetar hebat, matanya menatap kosong ke depan, dan ia tak henti-hentinya bergumam, "Ular, ular." Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya terlalu kecil untuk menanggung trauma sebesar ini. Pak RT Hadi segera menghampiri Siti, memeluknya erat, berusaha menenangkannya dari kengerian yang baru saja ia saksikan. Kisah Pak Yanuar dan Bu Minah segera menyebar ke seluruh pelosok desa, menjadi legenda kelam yang diceritakan turun-temurun. Sebuah peringatan mengerikan tentang bahaya keserakahan yang membutakan mata dan janji palsu pesugihan. Nyi Blorong telah mengambil segalanya dari mereka. Tidak hanya nyawa dan harta, tetapi juga kemanusiaan dan martabat. Mereka meninggalkan akhir yang begitu tragis dan mengenaskan, jejak ketakutan dan duka yang tak akan pernah terhapus dari ingatan desa Sukamaju.